Shalom, Jemaat JKI Mawar Saron yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kondisi Anda hari ini? Saya yakin kita semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Minggu ini kita akan belajar lebih lagi mengenali pribadi Roh Kudus. Mari ambil posisi Anda yang ternyaman dan mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, kita mau tinggikan namanya, kita nyatakan kebesarannya, kita bersyukur buat kasih setianya yang baru setiap hari dalam kehidupan kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Setianya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Pujikan Dia lebih dan lebih lagi, dan menyatakan Kau Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Yes, Kau gunung batu kami Tuhan, Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar,
hidupku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, bersembunyi di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun namamu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan walau badai menerpa, kau selalu mengangkatku Tuhan. Di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan dan sorak-sorai bagi namanya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami mau duduk dekat Tuhan, dekat kaki-Mu. Kami mau nyatakan Kau sungguh indah Tuhan dalam kehidupan kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Selamat pagi JKI Mawar Sharon, Shalom untuk kita semua. Shalom juga saya ingin menyapa untuk saudara-saudara yang mungkin bukan dari kota Semarang yang mengikuti ibadah online JKI Mawar Sharon. Saya sampaikan selamat bergabung. Saya berharap bahwa keadaan kita dalam keadaan yang baik, dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia dari Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar satu tema yang baru di bulan ini, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, saya mau ajak kita untuk bersama-sama berdoa, biarlah kita minta hikmat dari Roh Kudus untuk kita boleh mengerti kebenaran pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kami, sebagai orang yang menyertai dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami ingin belajar kebenaran-Mu, kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Oleh karena itu pagi hari ini Roh Kudus bantu kami,
Singkapkan kebenaran itu supaya itu boleh menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hari kami boleh tumbuh dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya ingin pagi hari ini untuk kita belajar bersama-sama the person of Holy Spirit, mengenai pribadi Roh Kudus. Saya percaya kalau kita bicara mengenai Roh Kudus, ada begitu banyak hal yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pelajari. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa pagi hari ini yang saya lakukan hanyalah sedikit introduction, sedikit perkenalan supaya kita ini bisa bersama-sama mengenal pribadi Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau Anda tidak keberatan, saya ingin ajak Anda sekalian untuk menyiapkan catatan Anda. Anda bisa memakai handphone Anda bisa memakai kertas dan bolpen. Kalau belum Anda bisa menyiapkan. Siap, kita mulai. Yang pertama saya ingin mulai pagi hari ini dari sebuah ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, kita belajar di sini bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dikatakan memakai kata ganti dia. Roh Kudus bukan hanya sekedar sebuah kuasa, tapi Roh Kudus adalah seseorang. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Memang pada hari Pentakosta kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus datang dalam kehidupan para rasul-rasul dan gereja mula-mula. Cuman kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu pribadi yang sudah ada bahkan sejak di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Keluaran pasal yang ke-35 kita baca ayat yang 31 dikatakan, dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Di sini orang yang dimaksud adalah Besaleel yang dipilih untuk membangun bait Allah. Dengan segala keahlian yang dibutuhkan, dia membutuhkan yang namanya pimpinan Roh Kudus untuk mengerjakan semuanya itu. Lalu di dalam kitab Daniel ayat 6, pasal 6 ayat 3 juga dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Roh Kudus bahkan, saudara, saya ingin sampaikan bahwa dia sudah ada sejak dunia ini diciptakan. Kejadian 1 ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan pada waktu menciptakan, dia menciptakan ini di dalam sebuah kesatuan. Pada waktu Bapa mempunyai sebuah rencana, kemudian firman itu diucapkan, sebetulnya yang melayang-layang di muka bumi dan membentuk bumi ini, ciptaan ini adalah Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah ada dari sejak awal, bahkan sebelum adanya penciptaan. Karena dia adalah pribadi yang kekal, dia adalah Allah sendiri. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa mungkin untuk kita mengenal Tuhan Yesus, kita mempunyai gambaran. Karena dia sudah pernah menjadi manusia. Untuk kita mengenal Allah Bapa, kita juga mungkin mempunyai gambaran. Tapi untuk kita mengenal Roh Kudus seringkali ini merupakan hal yang agak sulit. Firman Tuhan juga katakan dalam Perjanjian Baru bahwa dia turun seperti burung Raja Wali. Saudara, jangan
salah mengerti bahwa Anda berkata bahwa Roh Kudus itu adalah burung merpati. Bukan. Seperti burung merpati itu tidak berarti bahwa dia adalah burung merpati, tetapi seperti. Jadi Roh Kudus ini sudah ada, Roh Allah sudah ada dari sejak awal. Dia bersama dengan Allah Trinitas menciptakan segalanya. Dia adalah pribadi, seseorang yang Tuhan Yesus utus untuk kita, supaya kita ini mempunyai penolong dan penghibur di dalam keadaan situasi apapun. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di sini kita belajar bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita, murid-murid Tuhan Yesus, untuk menjadi saksi yang efektif untuk kerajaan Allah. Saya ingin sedikit mengajak kita berpikir apa artinya menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Menjadi saksi itu bukan hanya berbicara mengenai kita mengucapkan kata-kata atau sesuatu yang kita sampaikan secara verbal. Tapi menjadi saksi itu lebih mempunyai arti bahwa kehidupan kita itu Tuhan ingin pakai untuk mencerminkan apa dan siapa Dia melalui kehidupan kita. Oleh karena itu ada seseorang yang berkata seperti ini, dan saya setuju dengan quote ini, berkata bahwa kehidupan kekristenan itu tidaklah sulit. Kehidupan kekristenan itu tidaklah sulit, cuma mustahil. Kehidupan kekristenan itu tidak sulit, namun mustahil. Jadi artinya kita menyadari bahwa sangat-sangat tidak mungkin dengan usaha dan kekuatan kita sendiri, kita ini bisa berubah dari tabiat dan watak dan karakter manusia lama kita menjadi semakin serupa dengan Kristus tanpa ada Roh Kudus, campur tangan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagi saudara-saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu bahwa keserupaan kita menjadi semakin mirip dengan Kristus itu tidak lahir dari upaya secara jasmani yang kita lakukan. Karena seperti yang saudara sadari dan saya juga sadari, semakin kita mencoba untuk berbuat baik tanpa bantuan Roh Tuhan di dalam kita, justru kita akan semakin sering gagal, semakin sering untuk justru melakukan yang sebaliknya. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita di dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus disampaikan sebagai Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya suka dengan sebuah statement yang berkata Roh Kudus itu menuntun kehidupan kita di dalam kebenaran. Roh Kudus tidak menuntut hidup kita, namun Dia menuntun. Ya, ada perbedaan mendasar antara menuntut dan menuntun. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita untuk menuntun kita. Artinya Dia bersama dengan kita setiap hari supaya kita ini boleh mengenal dan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dia katakan bahwa apa yang Roh Kudus sampaikan itu bukan dari perkataannya, apa yang dikatakannya sendiri, tetapi apa yang didengarnya itulah yang akan dikatakan kepada kita. Oleh karena itu saya ingin kita tahu bahwa fungsi khusus Roh Kudus ada dalam kehidupan kita adalah untuk membentuk kita, menuntun kehidupan kita di dalam seluruh kebenaran. Saudara, menarik sekali kalau saya perhatikan secara pribadi dalam kehidupan saya, di saat-saat saya berusaha untuk hidup benar,
Di saat-saat itu saya memperhatikan saya sering kali gagal. Tetapi pada waktu saya kemudian minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun dari sebuah kebenaran ke kebenaran. Menuntun kebenaran bukan berarti hanya kita mengerti dan belajar, tetapi untuk menghidupi kebenaran itu. Ya, firman Tuhan katakan untuk kita mengampuni, untuk kita berbuat baik kepada sesama kita. Saudara, tahukah bahwa semua itu kelihatannya sederhana, namun pada waktu kita menjalankannya, seringkali itu adalah hal yang sangat berat. Seringkali itu berlawanan dengan apa yang ada di dalam kita. Pada waktu kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran, saat itulah Anda akan mendapatkan bahwa Anda mempunyai kekuatan, mempunyai power yang berbeda untuk menggenapi seluruh kebenaran. Oleh karena itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 16-17 berkata seperti ini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kehidupan kekristenan hanya mungkin pada saat kita mengizinkan pribadi Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kita untuk memimpin kehidupan kita dan hidup melalui diri kita. Itulah kekristenan. Dan saya ingin sampaikan kenapa Roh Kudus itu diberikan kepada kita di dalam perjanjian baru adalah adanya kuasa yang Tuhan inginkan diberikan kepada tubuh Kristus supaya kita ini sekali lagi mempunyai kekuatan yang adikodrati untuk hidup di dalam kebenaran dan sekaligus untuk menjadi saksi yang efektif untuk Tuhan Yesus. Saudara, berbicara mengenai kekuatan, tahukah bahwa Roh Kudus itu juga dalam tanda kutip membuat kita ini menjadi superhuman, menjadi di luar dari manusia biasa. Saudara masih ingat dalam perjanjian lama ada seseorang yang bernama Samson. Dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6 dikatakan, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Saudara, seringkali kita dengar cerita sekolah minggu bahwa Simson adalah orang yang sangat kuat. Tapi dari manakah kekuatan itu? Firman Tuhan dengan jelas, pada saat roh Allah, roh Tuhan itu berkuasa atas dia dikatakan dia mencabik singa itu seperti mencabik anak kambing. Bayangkan, jadi kekuatan itu bukan dari kekuatan alami Simson, tetapi dari roh Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan Simson. Begitu juga dengan Gideon, begitu juga dengan seorang yang bernama Yefta. Anda bisa membaca dalam Hakim-Hakim 6, di sana juga diceritakan bagaimana setiap kali roh Tuhan itu berkuasa pada seseorang dalam perjanjian lama, pada Gideon dan Yefta, dia tiba-tiba menjadi seseorang yang sangat berani, seorang pemimpin yang sangat luar biasa, yang membebaskan bangsa Israel dari tekanan musuh. Jadi di sini kita belajar bahwa ini semua adalah sidik jari atau ini adalah bukti kehadiran Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Begitu juga dengan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga membutuhkan Roh Kudus sebelum dia memulai pelayanannya di bumi. Dalam Matius 3 dikatakan bahwa sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti, saya katakan seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kalau Anda memperhatikan di dalam perjanjian baru, dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, tidak ada satupun pelayanan maupun mujizat
yang Tuhan lakukan sebelum Roh Kudus itu hadir dalam kehidupannya. Jadi saya percaya kita nggak bisa berkata, oh Tuhan itu melakukan mujizat karena dia Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan dia meninggalkan keilahiannya. Dia adalah betul-betul 100% manusia. Sehingga Roh Kudus menjadi pribadi yang sangat dibutuhkan bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau sekarang kita lihat dalam kehidupan kita saat hari ini, Anda akan lihat bahwa ada begitu banyak film, ya, top box office, bahkan dikatakan 6 dari 10 dari top box office itu mayoritas bercerita tentang superhero atau bercerita tentang seseorang dengan superhuman ability. Kalau Anda lihat film-film yang laku keras, yang ditonton oleh orang, semua tema-temanya kurang lebih sebagian besar adalah tentang superhero. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa manusia secara umum, secara alami, dia tahu betul bahwa manusia itu diberikan potensi yang begitu luar biasa pada saat Roh Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 juga berkata, maka penuhlah mereka, para rasul-rasul, dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya ingin kita mengerti gambaran yang terjadi. Pada saat hari Pentakosta, ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang merupakan orang-orang yang sudah tinggal di luar negeri. Mereka sudah lama tinggal di Ethiopia, mereka yang tinggal di Persia, mereka tumbuh dengan bahasa asing. Pada saat hari Pentakosta mereka pulang ke Israel, mereka terkejut karena mereka melihat para rasul yang notabene nggak pernah keluar negeri, yang belum pernah belajar bahasa asing, tiba-tiba bisa menyampaikan pesan tentang Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya di dalam bahasa mereka. Nah, saya berani pastikan bahwa itu adalah superhuman ability. Itu adalah sebuah kemampuan yang adikodrati. Saya pernah ada di dalam sebuah kebaktian di mana karunia-karunia Roh Kudus itu bekerja secara bebas, di mana seorang pembicara pada waktu itu dia bisa karunia marifat bekerja, sehingga orang-orang yang duduk dia bisa panggil satu persatu dan dia bisa kasih tahu apa yang terjadi di masa lalu mereka dengan ketepatan akurasi yang luar biasa. Saya melihat sendiri bahkan sampai ada beberapa orang yang kemudian menjadi takut ya karena masa lalunya dibongkar di depan umum. Kemudian orang itu sengaja pergi dari tempat kebaktian ke kamar mandi. Saudara tahu apa yang terjadi? Pembicara ini bisa dengan karunia Tuhan berikan bisa bilang, oh tolong panggil orang yang bernama ini, dia lagi di kamar mandi, dia pakai baju ini. Tolong kembali ke ruangan ini. Dan begitu kembali ke ruangan itu saudara, betul sekali dia mengucapkan semua hal yang orang tidak mungkin bisa tahu tentang orang itu. Saya sendiri secara pribadi pernah saudara mengalami bahwa pada saat Tuhan Yesus karunia Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Saya sedang berbicara dengan seseorang, ketika orang itu berbicara, tiba-tiba saya bisa melihat ada sebuah layar dengan subtitle. Pada waktu dia berbicara, saya bisa mendengar, saya bisa melihat apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut. Bahkan apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang ada di dalam pikirannya saat itu. Bagaimana saya tahu? Karena saya begitu meresponi menurut apa yang ada di dalam pikirannya, dia kaget. Karena yang dikatakan sama yang ada di pikiran dua hal yang berbeda. Saya berkata bahwa itu bukanlah kemampuan saya. Saya tidak bisa baca pikiran saudara. Tetapi selama 2 detik itu, saya percaya Roh Kudus ingin berkarya dalam kehidupan orang tersebut, sehingga dia mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Saudara, ini adalah sesuatu yang real. Pada waktu Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, dipersilahkan untuk bekerja. Betul-betul secara literal, saya katakan bahwa kita ini bisa hidup
dengan kuasa yang adikodrati, superhuman ability. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Kita sudah belajar banyak tentang Roh Kudus. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya sekarang kita berinteraksi dengan Roh Kudus? Bagaimana caranya kita berinteraksi secara real dengan Roh Kudus? Dengan pribadi yang luar biasa ini. Pertama saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa kita perlu, langkah pertama adalah kita perlu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan atas hidup kita. Roma 8 ayat 9 berkata begini, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi di sini kita belajar tanda bahwa kita ini sudah menjadi milik Kristus adalah adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya percaya kalau kita sungguh-sungguh meminta Dia untuk hadir menjadi juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita, yang datang itu bukan Tuhan Yesus, maaf. Tuhan Yesus ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tetapi yang masuk dalam kehidupan kita adalah pribadi Roh Kudus. Pagi hari ini, kalau saya ingin memberikan perkenalan bagaimana kita mengenal Roh Kudus dan bagaimana kita mulai berinteraksi dengan pribadi Roh Kudus, satu kata kunci yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah kata hormat. Kata hormat. Saudara, saya ingin tegaskan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Roh Kudus memang Dia adalah penolong kita. Memang Dia adalah penghibur kita. Cuma saudara jangan lupa bahwa Roh Kudus itu adalah partner senior kehidupan kita. Artinya hubungan kita dengan Roh Kudus bukanlah seperti hubungan seorang Aladin dan Jini. Kalau Bapak Ibu tahu film Aladin, tentu tahu yang namanya Jini. Jini hanya melakukan apa yang Aladin perintahkan. Roh Kudus tidak seperti itu. Atau mungkin bagi generasi yang lebih muda, bukan seperti seorang Nobita dan Doraemon. Saudara, bukan Nobita dan Doraemon hubungannya. Bukan seseorang yang disuruh-suruh melakukan apa yang kita mau. Roh Kudus bukan pribadi seperti itu. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita untuk menolong, tapi posisinya bukan seperti itu. Saya ingin berikan sebuah ilustrasi supaya kita mengerti konsep dari hormat. Saudara, kita kenal, kita punya seorang presiden Republik Indonesia yang sangat luar biasa, dan saya pernah punya kesempatan untuk bertemu dengan beliau, bahkan ada di dalam satu ruangan, bahkan bisa bertatap muka dengan beliau, dan saya bisa katakan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo adalah seorang yang sangat-sangat merakyat, orang yang sangat rendah hati. Ya, bahkan seringkali di dalam acara-acara seperti itu dia seringkali keluar dari protokol, dari mana dia justru yang menghampiri rakyat yang ada, kemudian menyalami orang-orang yang ada. Namun saya ingin sampaikan bahwa walaupun Bapak Presiden kita adalah orang yang sangat merakyat, orang yang sangat gaul, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus menaruh sikap hormat pada Bapak Presiden. Setiap kali Bapak Presiden akan masuk ke sebuah ruangan, kalau kita di dalam posisi duduk, saudara, saya berani pastikan bahkan ada protokol yang akan berkata, Bapak Ibu hadirin mohon untuk bisa berdiri untuk memberikan penghormatan. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo akan segera memasuki ruangan. Kenapa ada perkataan seperti itu, saudara? Walaupun Anda kenal, walaupun Anda dekat, Anda tahu orangnya baik, dia rindu untuk menolong, tapi Anda harus ingat bahwa posisinya bukanlah posisi sebagai sekedar konco, sebagai teman, tetapi dia adalah seseorang yang layak untuk dihormati. Oleh karena itu, kita wajib untuk berdiri, kita wajib untuk mendengarkan apa yang dia ingin sampaikan. Tadi di awal saya katakan, mari
kita belajar untuk mencatat setiap firman Tuhan yang disampaikan dalam kehidupan kita. Maka itu saya garis bawahi kata mencatat, saudara. Karena mencatat adalah salah satu wujud sikap hormat atau memperhatikan, atau artinya menaruh nilai yang tinggi akan apa yang dia akan katakan. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Setiap kali saya persiapan khotbah, saudara, saya jujur saya tidak berani menutup catatan saya dan berani menyampaikan tanpa saya cari tahu apa yang Roh Kudus ingin sampaikan melalui perenungan atau khotbah saya. Berarti pada saat saya menunggu pewahyuan dari pribadi Roh Kudus, saya harus siap mencatat. Para rasul-rasul berdoa dan berpuasa untuk tahu kehendak Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3 dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara, kalau Anda membaca dalam Kisah Para Rasul, ada begitu banyak referensi di mana mereka sangat-sangat menghormati dan mengutamakan Roh Kudus di dalam pelayanan gereja mula-mula. Setiap keputusan-keputusan penting yang mereka ambil, mereka harus melibatkan Roh Kudus. Mereka minta pendapatnya, mereka mendengarkan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi Roh Kudus adalah seorang pribadi. Sekali lagi bukan sesuatu atau suatu kuasa, tapi seseorang. Oleh karena itu, kita mengerti bahwa dia bisa merasa didukakan, dia bisa menjadi sedih pada saat kita memutuskan untuk tidak mendengar, pada waktu kita tidak melakukan apa yang dia inginkan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mencatat adalah gambaran sikap kita yang siap untuk mendengar apa yang Roh Kudus ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 1 ayat 19 dikatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara, tahukah bahwa memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu sebetulnya sama dengan mempunyai Tuhan Yesus secara fisik hadir dalam kehidupan kita. Di ayat ini dikatakan bahwa Roh Kudus disebut dengan kata lain adalah Roh Yesus Kristus. Roh Yesus Kristus. Saya buktikan sekali lagi dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6 berkata bahwa Roh Kudus disebut roh anaknya. Roh anaknya artinya roh dari Yesus sendiri. Roma 8 ayat 14 dan 15 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, dari sini saya berharap kita belajar sesuatu bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi dari Allah Tritunggal sendiri, Trinitas. Di dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa dia adalah roh dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau Anda ingin rindu untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dekat lagi, Anda tidak akan bisa melakukannya tanpa Anda bergaul dengan pribadi Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh dari Yesus sendiri. Setiap kita yang dipimpinnya, firman Allah katakan kita adalah anak Allah. Dalam beberapa terjemahan dikatakan kita adalah huios, atau artinya kita adalah anak Allah yang dewasa. Oleh karena itu, kedewasaan di dalam kekristenan itu ditunjukkan dari seseorang yang memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus di dalam semua perkataan, dalam semua tindakannya. Oleh karena itu, Roh Kudus itulah yang memeteraikan kita
menjadi anak-anaknya. Nah, pagi hari ini saya ingin memberikan challenge sebagai penutup untuk kita semua. Roh Kudus tadi saya sudah sampaikan, sekali lagi ini merupakan sebuah perkenalan, hanya sebuah message yang pendek, tapi saya berharap supaya kita semua memulai langkah yang sederhana, langkah pertama untuk mengenal Roh Kudus. Kata kunci sekali lagi yang saya ingin tegaskan adalah kata hormat. Walaupun Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita, tapi dia bukanlah seorang asisten atau pembantu. Dia adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biasakan untuk kita saat kita merenungkan firman Tuhan, Anda mendengarkan khotbah, belajarlah untuk berdoa minta petunjuk sama Tuhan. Roh Kudus, aku rindu untuk Engkau berbicara sesuatu. Apa yang aku harus lakukan? Saudara, pada saat kita punya sikap hati seperti itu, saya percaya bahwa Roh Kudus ingin memulai satu perjalanan dalam kehidupan Anda. Dia ingin memperkenalkan dirinya sendiri kepada setiap dari kita. Saya percaya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang sama yang diberikan kepada setiap dari kita orang-orang percaya. Saya percaya tidak ada Roh Kudus dengan berbagai versi. Roh Kudus untuk versi Pak Gembala, untuk versi jemaat, untuk versi orang rohaniawan atau orang-orang awam. Roh Kudus yang sama, orang dewasa maupun anak kecil mempunyai Roh Kudus pribadi, Roh Kudus yang sama. Yang menjadi perbedaan adalah bagaimana kemudian kita meresponi hubungan itu dari sikap kita. Pagi hari ini sekali lagi kita belajar kata kunci yang kita harus mengerti adalah kata kunci hormat. Pada saat kita mengerti bahwa dia ada dalam kehidupan kita untuk menolong, namun posisinya bukan sebagai asisten, tapi sebagai kawan sekerja yang lebih senior dalam kehidupan kita. Kita akan mulai berjalan, saya percaya setiap dari kita akan mengalami Tuhan lebih lagi melalui kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin mengajak bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan dan Anda berkata, Pak, tapi saya belum pernah mengundang Roh Kudus untuk datang dalam kehidupan saya. Izinkan pagi ini saya berdoa memimpin Anda untuk menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan Anda. Saya percaya pada waktu kita bersungguh-sungguh, kita menyampaikan bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan kasih karunia. Pada saat Anda mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan Anda, saya percaya saat itulah Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan Anda. Dan pada saat Anda mulai berinteraksi dengan Dia, Anda akan dituntun dalam seluruh kebenaran untuk Anda boleh menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, pagi hari ini kami bersama-sama berdoa untuk setiap dari kami yang mungkin belum pernah mendengar kabar keselamatan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kami selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pagi hari ini kami mengaku Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa, orang yang tidak bisa menyelamatkan diri kami dari murka Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami butuh kasih karunia-Mu. Kami mengakui semua kesalahan, semua kebobrokan kehidupan kami. Dan kami percaya hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu melalui iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengaku dengan mulut, kami mengaku dengan hati kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupan kami. Masuklah dalam kehidupan kami, karena kami membutuhkan Engkau lebih dan terlebih lagi Tuhan. Kami percaya pagi hari ini biarlah kuasa Roh Kudus mulai hadir dalam kehidupan kami, melakukan hal-hal yang kami tidak bisa bayangkan sebelumnya dan membuat kami untuk boleh menjadi saksi yang efektif untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya kami sudah menerima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara, bagi saudara yang sudah berdoa bersama-sama, saudara bisa menghubungi lebih lanjut untuk informasi. Carilah komunitas di mana Anda bisa dikuatkan. Carilah gereja lokal. Bagi Anda yang belum bergereja lokal, Anda bisa mencari informasi lebih lanjut tentang JKI Mawar Sharon melalui YouTube ini, melalui Facebook, melalui IG yang ada. Saya ingin sekali lagi supaya setiap dari kita bukan hanya mengerti dan tahu informasi tentang Roh Kudus, tapi saya berdoa biarlah pagi hari ini kita boleh diberkati, kita boleh semakin mengenal pribadi Roh Kudus, Roh penghibur itu di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan tutup, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, sekali lagi terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kami untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendapatkan satu kata kunci, yaitu kata hormat untuk memulai interaksi kami dengan pribadi Roh Kudus yang luar biasa. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan boleh kehidupan kami diubahkan senantiasa, supaya kemuliaan Tuhan terbit melalui kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk segenap pimpinan negeri ini, mulai dari Bapak Presiden, mulai dari setiap pimpinan ketua MPR, DPR, setiap jajaran yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah tangan kasih-Mu Tuhan boleh memimpin kehidupan mereka, menuntun mereka Tuhan untuk menjalankan pemerintahan di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan pulang, kami akan terima berkat, kiranya kasih karunia dari Bapa, kasih yang tak bersyarat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus akan memimpin kehidupan setiap dari kita, supaya kita boleh menjadi saksinya dimanapun kita berada, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin.